dapat syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami di sini menggantikan Guru Mansur. Mudah-mudahan di pertemuan ke depan beliau dapat kembali membersamai para jamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Al-Quran sebuah ayat yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizquha Allahu yarzuquha wa iyyakum, yang artinya berapa banyak hewan melata yang tidak mampu mencari membawa rezekinya sendiri, tetapi Allahu yarzuquha, Allah memberi rezeki kepada hewan ini. Begitu juga Allah memberikan rezeki kepada kalian semua. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan tadi dabbah itu hewan yang ada di atas bumi. Jadi yang tidak terbatas kita lihat kucing, kambing, ayam, tapi banyak hewan-hewan lain yang tidak kelihatan. Seperti cacing, ada juga bakteri, ada juga hewan-hewan kecil di dalam tanah yang kita itu tidak bisa melihatnya kecuali dengan mikroskop. Tapi mereka dapat berkembang biak, lalu Allah berikan rezeki kepada mereka. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ayat ini kalau kita baca asbabun nuzulnya, salah satu riwayat menjelaskan dulu ketika para sahabat yang berasal dari Mekah ingin hijrah ke Madinah, ada rasa takut. Rasa takut ini karena tidak ada penghidupan di kota Madinah. Bahasa lainnya, kayak apa kami hijrah ya Rasul, tidak ada ma'isyah di Madinah. Keluarga tidak punya, rumah tempat tinggal tidak punya, termasuk juga pekerjaan tidak punya. Ini lengkap ini. Makanya ketika yang hijrah itu disebut muhajirin, yang menerima di Madinah itu disebut Ansar. Ansar itu dari kata nasara yansur, artinya menolong. Kalau Ansar berarti penolong. Jadi yang menolong orang yang hijrah. Nah, para jamaah, ketakutan terhadap kehidupan itu dalam sisi rezeki itu berarti sahabat pun mengalami. Dan ketakutan dalam sisi rezeki itu pun kita alami sekarang. Kesusahan mencari rezeki itu dialami oleh para sahabat, sebagaimana juga dialami oleh kita sekarang. Sehingga para jamaah, ini kalau kita baca berita, banyak orang yang melakukan aktivitas pintas untuk sekedar dapat rezeki. Contohnya merampok, membegal, dan lain sebagainya.
Ada juga yang mencari rezeki ini dengan meminjam. Meminjam untuk mempertahankan hidup, ekonomi keluarga, biar dapur tetap berasap. Nah, ada yang meminjam ini sekarang yang rame itu para jamaah lewat pinjol pinjaman online. Ini pinjaman online. Dan pinjaman online ini dapatnya mudah, mengembalikannya susah. Kalau kita baca berita para jamaah, ada data yang miris sekali dengan umat kita sekarang. Sampai Oktober 2024 ini, dari Januari, itu yang bunuh diri karena tidak kuat membayar pinjaman online sudah 25 orang. Ini bunuh diri. 2019 pertama kali pinjaman online keluar. Di akhir tahunnya yang sudah bunuh diri karena pinjaman online ini tidak kurang dari 50 orang. Membunuh dirinya termasuk membunuh anaknya. Jadi susah. Karena takut kita susah, kita bunuh diri. Karena takut anak susah, anak ikut dibunuh. Ini kita miris, sedih sekali. Jadi masalah umat Islam itu sekarang banyak. Di antara yang banyak itu salah satu umat kita ini susah kehidupan. Nah, apakah sedemikian susah? Padahal dalam Al-Quran ada Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Jangan kalian bunuh anak kalian karena miskin atau fakir. Kami nanti beri rezeki kepada kalian dan kepada anak kalian. Ini satu ayat. Jadi keadaan orang tuanya fakir. Pada ayat yang kedua Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyah." Jangan pian bunuh anak pian karena takut miskin. Kami kasih rezeki ke anak pian, lalu kami kasih rezeki ke pian. Jadi yang pertama ayatnya berucap, kalau dalam keadaan miskin, nanti kami kasih rezeki. Ayatnya yang kedua, jangan karena anak takut miskin kami kasih rezeki anak itu baru rezeki pian. Ini luar biasanya Al-Quran. Mirip ayatnya, maknanya beda. Satunya keadaan miskin, satunya takut miskin lantaran anak. Nah, para jamaah, yang lebih mengejutkan lagi, pinjaman online ini setelah diteliti 60% itu dipakai untuk kebutuhan konsumtif. Tidak pada kebutuhan yang urgen dan produktif. Artinya pinjaman itu, ini setelah dilakukan penelitian, perilaku umat kita ini, pinjaman online itu dipakai untuk sesuatu yang bukan utama. Bisa jadi dipakai untuk sekedar mengganti HP. Bisa jadi dipakai untuk sekedar mengganti sepeda motor, padahal sepeda motornya masih bagus. Bisa jadi dipakai untuk kemana wisata, jalan-jalan.
Jadi meminjamnya itu menurut penelitian ini itu bukan untuk kebutuhan primer sekunder yang sangat mendesak. Nah, para jamaah, walaupun ada juga yang sebagian kecilnya betul-betul sudah kesusahan sekali lalu minjam. Nah, para jamaah, setelah kita melihat ini, bagaimana seharusnya agama ini memberi solusi. Para jamaah, yang pertama, sesusah-susahnya kita dalam kehidupan, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Ini penting sekali. Orang yang memegang agama dengan kuat, berjamaah, itu jiwanya terbimbing dan dirinya itu, bahasa mudahnya itu, dirangkul oleh yang lain. Ini orang yang memiliki pegangan. Ada peneliti barat meneliti, para jamaah, orang yang lebih kuat memegang agama itu sedikit yang bunuh diri. Artinya ada pegangan hidupnya, ada yang membimbingnya, ada yang menerangi hatinya. Makanya ketika kita masuk ke masjid ini, doanya itu, Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmat Engkau. Ini doa kita masuk masjid. Pas mau keluar, doanya Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Ya Allah, kami minta karuniamu ya Allah. Nah, karunia tidak dipakai, bahasanya itu rezeki. Apa bedanya karunia dengan rezeki? Kalau rezeki, Pak, itu bisa jadi ada yang haram. Kita mencuri di Indomaret, rezekinya tidak kedapatan. Kata kawan, rezeki pian, yang jaga tidak melihat. Rezeki juga itu, tapi rezeki haram. Tapi kalau karunia itu sesuatu yang memang Allah berikan dalam keadaan halal dan baik. Makanya di akhir surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, kalau sampean sudah selesai menunaikan sholat Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah. Di situ digunakan kalimat wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Tidak lagi memakai rezeki, tapi disambung di akhir ayatnya, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, berzikirlah banyak-banyak agar kita mendapat atau menjadi orang yang beruntung. Nah, para jamaah, jadi yang pertama, kalau hidup kita ini susah, kuat-kuatlah berpegang kepada Allah. Ini yang perlu kita kuatkan ke saudara kita, ke keponakan kita, ke keluarga besar kita, ke anak kita nanti. Kita sekarang susah, zamannya lain dengan zaman anak kita 20-30 tahun ke depan. Tapi nilai pegangan agama tetap sama. Zaman Nabi disuruh kita sabar, zaman kita sabar, zaman anak kita juga nilainya sabar. Ini yang pertama. Yang kedua, para jamaah, orang yang memang susah tadi, berpeganglah kuat kepada Allah, nanti Allah kasih rezeki. Nahnu narzuqukum. Makanya banyak di dalam ayat Al-Quran itu, Allah itu memberi sugesti.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, kami beri solusi atas masalahnya, rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Syaratnya takwa dekat dengan Allah. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli hammi faraja wa min kulli dayyikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, Allah berikan kelapangan pada kesempitannya, solusi pada masalahnya, rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Syaratnya dekat dengan Allah. Bahasa lainnya yakin. Kalau tidak yakin susah. Pian sholat duha Pak, nanti mudah-mudahan berkah rezeki lancar. Masa lancar rezeki gara-gara sholat duha? Kalau tidak yakin susah. Ini yang kita kuatkan, keimanan. Satu-satunya yang menghalangi kita berbuat yang dilarang itu keimanan. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut melanggar. Kenapa takut? Nanti diazab Allah pada hari kiamat. Kan kiamatnya nanti Pak, dunianya sekarang. Apa yang membuat dia takut? Yakinnya itu. Kata Nabi Yusuf ketika Sayyidah Zulaiha menggodanya, aku takut. Yang kedua para jamaah, bagi orang yang memang meminjam tadi hanya untuk kebutuhan konsumtif, karena membeli sesuatu terikut-ikut kawan, ada sebuah hadis yang penting kita renungi sekarang. Di zaman yang model menjadi nomor satu sekarang. Nah, kawan beli HP, kita ikut beli HP. Ganti kendaraan ikut, kawan beli mobil ikut, kawan kredit ini ikut kita. Ini zaman kita nih sekarang. Nah, kata baginda Rasul, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, Allah akan mencintai. Wa izhad bima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan menyukai. Warda bima qasamallah takun aganan nas. Ridho dengan apa yang Allah kasih, kita jadi orang yang paling kaya. Laisal gina an kasratil arad, bukanlah yang kaya itu yang banyak harta benda. Walakinnal gina al qalbi, tapi yang kaya itu yang hatinya yang kaya. Nah, para jamaah, kita ini sadar tidak sadar adalah produk dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Tiap hari kita bergeseran kawan. Ini HP baru, bagus iPhone. Besok berkisah itu. Besok berkisah. Kisah HP iPhone itu, kalau kita mau teliti, itu terbentuk di otak kita. Terbawa dalam lamunan kita, masuk ke sholat kita, terbawa ke mimpi kita, masuk ke dalam hati, mengkristal, lalu jadi keinginan. Ketika keinginan kuat, maka otak berpikir bagaimana mendapatkan. Ketika tidak dapat, nafsu ikut bermain. Sayangnya tidak dapat, harus dapat. Ini untuk kepuasan. Nah, ini mulai timbul sudah ego dalam diri kita. Kita ini Pak adalah produk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau kawan-kawan kita ini berkisah maulid aja kanan kiri, itu sedikit banyak ada masuk otak kita. Kalau kawan kita ini berkisah tentang perkara dunia, kapling rumah, kapling tanah, kapling rumah, sedikit banyak ikut. Makanya di situ ada petuah agama. Hati-hati mencari kawan.
Kawan ini mempengaruhi kita, kata Imam Al-Ghazali. Nah, para jamaah sekalian, mari kita menimbang diri kita. Kalau ingin sesuatu, apakah itu kebutuhan atau kemauan? Apakah itu keperluan atau itu nafsu keinginan? Kalau motor masih bagus, Vario 125 yang tahun 2010, bagus, masih dirawat, kuat saja jalan. Tapi timbul keinginan kita ganti. Uangnya belum ada, timbul pikiran pintas, kata kawan, pinjam aja di sini Nafian. Nah, ini kita menimbang. Nah, ke akhirnya minjam tadi larinya ke pinjol, pinjaman online. Nah, kalau untuk memang modal kerja, oke. Tapi kalau sekedar kita memuaskan keinginan kita, ini yang perlu kita lihat, para jamaah sekalian. Makanya kata baginda Rasul tadi, zuhud, ambil yang cukup, secukupnya aja di dunia ini. Nanti aku akan mencintaimu. Yang ada kalian lihat pada tangan manusia, cukup dilihat saja, manusia akan senang. Apa yang sudah Allah beri, ridho, terima, maka kita jadi orang kaya. Ada guru kami Pak dulu mengajarkan, nama beliau Syekh Yusri. Itu sering tidak punya uang masa muda beliau, tapi tidak pernah menampakkan kepakiran kurang uang, itu tidak pernah. Jadi yang sanak ini, kakak, adik, keluarga ini mengira Sidin ini orang kaya. Semuanya minjam ke Sidin. Adakah uang? Pinjam dulu. Padahal di rumah tidak ada uang. Ada radio, ini masih kisah tahun 70, radio dijual, dapat uangnya pinjami ke saudara. Bah, ini kita menutup diri kita dari sifat kekurangan. Jadi tutupi kekurangan kita, sehingga orang memandang kita ini berkecukupan. Itu namanya izhad bima fi aidin nas. Nah, zaman sekarang ini susahnya kemana-mana karena kita melihat. Setelah melihat masuk ke otak, otak turun ke hati, hati jadi keinginan, lalu semua anggota tubuh bergerak untuk meraih keinginan. Belum dapat, belum puas gitu. Nah, apalagi sekarang sedikit-sedikit orang update status, HP baru update status, mobil update status, istri baru update status, nah, rumah baru update status. Nah, jadi untuk menata hati kita tadi, ada baiknya kita renungi pesan baginda Rasul, ambillah secukupnya saja. Kita Pak, biar banyak makanan dalam kulkas itu. Rezeki kita itu paling sepiring yang kita telan. Sisanya itu akan kita berikan ke orang lain. Makanya kata baginda Rasul, ma'akalta fa'abnaita, yang kita makan itu habis sirna. Wa ma labista fa'ablaita, yang kita pakai ini nanti lapuk. Wa ma tasaddaqta, tapi apa yang kita sedekahkan itu yang jadi rezeki kita. Jadi isi kulkas tadi sepiring aja rezeki kita, sisanya rezeki orang. Itulah makna zuhud, ambil secukupnya. Kita sudah punya sepeda motor, nikmati itu. Alhamdulillah, jangan terlalu melihat ke kanan ke kiri. Ada istri, nikmati itu. Kata baginda Rasul, kalau melihat perempuan yang cantik, datangi istrinya. Apa yang ada pada wanita itu ada di wanita kita, di istri kita. Tapi beda Pak ini. Bedanya itu karena orang perawatan istri kita paksa membasuh baju, apalagi tapasan baju, basuh piring, memasak, merawat anak. Coba istri ini diberi uang perawatan juga, mirip-mirip dengan artis yang di Indosiar itu. Nah, ini rumusnya.
Nah, ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesimpulannya, kuatkan keimanan kita kepada Allah. Yang keduanya, zuhudlah kita, ambil seperlunya secukupnya saja dalam perkara duniawi, karena yang bisa kita pakai paling selembar baju, yang bisa dimakan paling sepiring dua piring, sisanya nanti busuk, lapuk, hancur. Yang disedekahkan itu aja yang dapat kita bawa ke akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tanya jawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.